Seringkali kita suka banget sama sesuatu yang spektakuler. Waktu Tuhan melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kita, kita suka sekali. Waktu kita lihat ada orang kesembuhan terjadi di depan kita, kita suka sekali. Waktu ada sesuatu yang terjadi, misalkan mukjizat terjadi, pokoknya lawatan Tuhan besar, hebat banget di depan kita, lumpuh berjalan, buta melihat, dan kita rasa itu semua kayaknya, wah keren banget, dan kita suka banget itu. Dan sering kali Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan udah serius dengan hidup kita, waktu kita masuk dalam pembentukannya, seringkali kita tidak suka dengan itu. Benar nggak benar? Kalau benar, seringkali begitu Bapak Ibu Saudara. Saya mau baca di Matius 14. Oh, sorry. Bukan Matius, sorry. Di Lukas 14. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Waktu itu udah dikasih tahu waktu itu sama gembala kita. Doni, kamu tugasnya di minggu ini, oke. Nanti kasih temanya sama Chris. Oke. Sudah. Nah, mulai di tugas langsung mulai berdoa. Berdoa mulai. Jadi saya berdoa, Tuhan, apa Tuhan? Apa Tuhan? Pokoknya tanya, apa Tuhan? Nah, sebenarnya temanya udah dapat di hari Rabu. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, melepaskan untuk menerima. Keren loh. Saya bilang, keren banget temanya Tuhan. Tapi maksudnya apa gitu? Maksudnya apa? Cara untuk bicarainnya gimana? Terus tujuannya apa? Bagaimana? Pokoknya itu saya nggak tahu. Cuma temanya melepaskan untuk menerima. Wah saya keren sih, cuman bingung gitu loh. Wah ini sulit, ini jelasinnya bagaimana caranya gitu loh. Tiba-tiba mulai Tuhan bukain. Makanya saya nggak kasih dulu sama Chris dan nanya sama saya temanya apa. Saya nggak kasih dulu karena saya belum nangkep jelas gitu loh. Kalau saya nggak nangkep juga, saya mau ganti tema maksudnya. Karena buat saya ini tema yang cukup berat buat saya karena saya nggak ngerti maksud Tuhan apa gitu loh. And then tiba-tiba Tuhan bukain sesuatu di Lukas 14 ini Bapak Ibu Saudara. Lukas 14 ini bilang begini, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ayat pertama bilang gini, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di Lukas 14 di ayat yang awal Tuhan menyembuhkan orang. Di ayat sebelumnya juga Tuhan menyembuhkan orang. Jadi sesuatu yang spektakuler, orang-orang belum pernah lihat kayak begitu dilakukan sama Tuhan Yesus katanya. Dan mereka melihat sesuatu yang spektakuler, mereka langsung wow, mereka langsung ikut dengan Tuhan Yesus berbondong-bondong. Firman ini mengatakan gitu. Karena mereka melihat mukjizat yang Tuhan kerjakan. Akhirnya saya baca lagi berikutnya. Ayat berikutnya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Jikalau seseorang datang kepadaku. Jadi dia tahu orang-orang datang nih ya. Karena lihat mukjizat Tuhan. Orang-orang datang sama Tuhan Yesus berbondong-bondong karena lihat sesuatu yang hebat. Spektakuler. Tuhan ngomong ini Bapak Ibu Saudara sama mereka. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waktu saya begini, Tuhan ngasih ayat
Saya mau coba baca aja dulu. Di Markus 14, Bapak Ibu Saudara, di Taman Getsemani, ayat 32. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduk di sini, sementara aku berdoa. Dan dia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Dia berdoa, Tuhan berdoa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saya tiba-tiba Tuhan tuntun di sini. Saya lihat ini. Maksudnya apa ya Tuhan? Tuhan bilang begini. Tahu gak kamu bahwa ada ayat bilang Allah adalah kasih. Pada dasar waktu Tuhan memutuskan melepaskan. Tuhan melepaskan semuanya. Dan ia mau menderita seperti itu. Oleh karena kasih. Oleh karena cintanya. Oke, saya tanya terus. Saya masih belum mudeng ke sana. Tiba-tiba Tuhan ingatkan gini, Bapak Ibu Saudara. Satu kali ya, saya punya istri, punya karunia mimpi. Buat saya waktu dia mimpi, hati saya dakdikduk. Dia mimpi apa ya? Kalau dia mimpi, kalau mimpinya nggak enak, saya ingin tegang jengking gitu loh. Satu kali ya, saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu masa depan Bapak Ibu saya yang mau Bapak Ibu lakukan. Mau Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu tahu di ke depan, Tuhan kasih tahu gitu lewat penglihatan, lewat orang lain. Bapak Ibu senang gak sih? Senang ya? Kalau itu kabar sesuatu yang menyenangkan. Kalau sesuatu yang gak enak di depan, dikasih tahu dulu. Gimana? Ada yang bilang enak? Bapak Ibu, Tuhan itu ajaib. Satu kali, saya tiba-tiba mimpi. Tiba-tiba ada sesuatu, saya tiba-tiba jatuh. Jatuh dari pesawat. Tapi saya nggak mati. Saya bangun. Aduh Tuhan apa? Nggak lama kemudian saya doa. Dan akhirnya waktu itu juga, saya ada kejadian yang nggak enak. Proyek saya nggak dibayar. Akhirnya benar-benar jatuh. Dan apa yang saya gumulin itu nggak bisa. Itu tetap harus jadi. Nah satu kali istri saya mimpi. Aku mimpi. Mimpi apa? Kok papa kamu kenapa ya perutnya sakit? Saya langsung, aduh Tuhan. Sebelumnya saya lagi doain Tuhan biar mereka pas nih Tuhan pas tahun depan ya tahun 2024 mereka akan kawin pernikahan emas. Tuhan biar Tuhan mereka sehat. Tiba-tiba waktu saya doain itu istri saya bilang begitu. Langsung lemes saya. Aduh Tuhan. Saya doa Tuhan biar mama sehat. Saya mau coba tahu gitu loh. Saya telepon mama gini. Pas waktu datang ke rumah mama, tiba-tiba memang mama lagi nggak enak di perutnya. Saya bilang, aduh jadi nih. Dia mimpi lagi beberapa saat kemudian dia mimpi. Aku lihat ya, kok mama kamu udah ada. Makin lemes saya Bapak Ibu. Saya nggak mungkin di ekspresi saya di depan istri saya. Tapi Bapak Ibu tahu kan war room saya, ruang doa saya itu di mobil. Di mobil saya jengking sama Tuhan, saya teriak sama Tuhan jangan ambil mama saya dulu. 50 tahun pernikahan mereka, kita mau selenggarain, kita mau ucapan syukur setelah itu ya udah deh Tuhan. Saya tawar gitu. Saya minta buat saya tuh anak satu-satunya Bapak Ibu Saudara, semata wayang. Bayangin. Saya dengar dari istri saya, Tuhan bilang begitu. Buat saya tuh, saya
Saya bargain dengan Tuhan, saya doa, saya jerit, saya minta Tuhan. Tuhan saya tawar, saya tawar, saya tawar, saya tawar, saya tawar, saya puasa. Tidak bisa. Kalau Tuhan udah tentuin A, dia akan lakukan A. Kita tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Tuhan tahu yang segala macam yang terbaik. Dan akhirnya, singkat cerita, Mama dipanggil Tuhan. Saya tidak terima waktu itu. Saya nangis. Dan waktu saya nangis, saya dapat lagu. Waktu saya ingat banget waktu penutupan peti, saya bilang, karena kamu anak satu-satunya, kamu harus ngomong di depan. Saya bilang, Tuhan, saya mau ngomong apa? Saya nggak bisa terima kok. Saya mau ngomong apa? Tiba-tiba, Tuhan ingatkan saya, satu waktu Mama kena Delta. Mama itu, komorbid. Jadi ada gula, ada darah tinggi. Langsung di situ saya berlutut, saya minta bergain sama Tuhan. Tuhan, saya anak satu-satunya. Kalau Mama dipanggil, saya tidak bisa lihat dia. Saya minta Tuhan, saya doa, saya minta Tuhan. Istri saya udah kalang kabut, sonok sini. Jadi tiba-tiba marahin saya. Dia bingung gitu, Saya doa. Tiba-tiba saya dengar Tuhan ngomong gini, Mama kamu baik saja. Sejak itu saya bilang, waktu dia kulik muka, saya bilang, Tuhan bilang, Mama baik-baik saja, tenang aja. Bapak Ibu orang komorbid, ada penyakit dalam kehidupannya, kena Delta. Orang-orang bilang, waduh bisa lama tuh. Mama sembuh cuma berapa hari, 3 hari, 4 hari udah sembuh. Saya bilang amazing. Dan Tuhan ingatkan bahwa Tuhan udah bilang, aku sudah kasih kesempatan buat kamu. Sebenarnya Mama mungkin dipanggil Tuhan waktu itu. Tapi Tuhan kasih, Tuhan memberikan saya privilege untuk penawaran saya dengan Tuhan. Dan saya tahu, oke Tuhan, saya bisa terima itu. Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu saudara, tapi saya alami. Ada yang tidak enak, saya dapat, dan istri mungkin yang dapat. Waktu itu istri saya juga dapat sesuatu yang saya nggak, kita berdua ngalamin yang nggak enak. Orang bilang gini, tengking dong segala macam. Saya udah tahu. Kita udah coba itu tapi nggak bisa. Tahukah Bapak Ibu saudara, saya pernah ngalamin itu. Waktu saya baca ini, saya tahu. Iya Tuhan, saya dapat sesuatu yang Tuhan kasih tahu yang nggak enak. Tapi nggak sampai tetesin darah setitik pun. Tapi Tuhan tahu, dia harus menghadapi yang namanya cambuk, caci makian, gebukan, luka dari sekejur ujung tubuh sampai ujung kaki. Makanya dia bergain. Bahkan di Lukas bilang begini, sampai dia meneteskan keringat darah, Bapak Ibu Saudara. Berarti itu gak main-main, karena dia tahu cara matinya seperti apa. Bapak Ibu, setiap kali kalau saya ada dalam sesuatu yang Tuhan taruh, kamu harus hadapi ini. Tuhan tuh baik, Tuhan selalu kasih tahu sebelum itu hal terjadi. Saya cuma berlutut, saya bilang, apa yang saya bilang? Tuhan, aku mencintai Engkau, lakukan apa yang Engkau mau, tapi tolong aku untuk melewati semuanya dengan baik. Saya tidak tolak itu, karena saya tahu Tuhan tahu yang terbaik. Bapak Ibu, begitu juga di Getsemani. Tuhan tahu apa yang dia akan hadapi di depan. Dia bergain dengan Bapa. Dan akhirnya apa? Karena cinta. Allah itu kasih. Karena cinta, dia mau memberikan nyawanya. Saya ingat gembala kita, saya selalu sedia mengatakan gini, ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Yang waktu itu dibahas, yang ke-6. Masih ingat? It is finished. Tetelestai.
Saya tiba-tiba ingat, iya ya Tuhan. Kenapa sih nggak dibalik? Perkataan berikutnya adalah, kepada aku serahkan nyawaku. Lalu dia meninggal. Kenapa sih nggak dibalik? Tuhan, kenapa sih nggak disimpulin aja gitu? Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Sudah selesai. Kan udah kan. Kenapa harus sudah selesai dulu? Ternyata apa yang ada di kumul, di Getsemani, apa yang harus dijalani, Tuhan bilang itu sudah selesai karena cintaku kepadamu. Setelah itu dia serahkan nyawanya. Kalau Tuhan nggak serahkan nyawanya, saya percaya dari sampai siang sampai malam itu tentara nungguin Tuhan mati. Saya percaya itu karena Tuhan memberikan nyawanya. Dia memberikan untuk menerima. Bapak Ibu karena cinta. Dan saya tahu Bapak Ibu ternyata. Kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Di Lukas yang tadi, Lukas 14 tadi. Ternyata gini. Tuhan melakukan semuanya karena cinta. Tahukah Bapak Ibu Saudara, orang yang paling dekat dengan Tuhan ada 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi orang yang sering yang berapi-api itu namanya Petrus. Dia berapi-api banget sama Tuhan. Dan tahu nggak saudara, sebelum Tuhan bilang semuanya akan putar kacir gitu waktu dia ditangkap. Cuma ada 1 orang yang bilang berani gini, enggak. Semua orang boleh lari. Tapi aku tidak akan pernah menyangkal kau. Tapi Tuhan bilang apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Karena dia orang yang begitu spontan. Waktu dia menyangkal Yesus, Alkitab katakan dia sedih, dia menangis. Karena apa? Karena dia tahu apa yang dia bicara, dia ngomong. Luka, hancur. Proudnya dia hancur. Karena dia proud dengan dirinya bahwa enggak, yang lain boleh, tapi aku enggak. Dia malu banget. Saudara tahu, waktu di Galilea Tuhan mendahului. Apa yang Tuhan bilang? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan pulihkan cintanya Petrus. Tapi dalam perkataan aslinya dia bilang, pertama Tuhan kasih tahu lagi, apakah engkau mengasihi aku, philia. Tapi yang terakhir, agape. Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku sepenuhnya dalam hidupmu? Tahukah Bapak Ibu, waktu Petrus dipulihkan cintanya, kasihnya, dia hanya satu-satunya rasul yang mati disalibkan dengan salib yang terbalik. It's amazing. Cinta itu begitu kuat. Cinta itu begitu kuat dengan Tuhan. Dan saya tahu ternyata Tuhan itu hebat. Ternyata ayat ini dikasih dalam perikop ini dikasih yang pertama. Tuhan kasih yang pertama. Ayat yang pertama yang Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, jangan mencintai apapun juga lebih dari aku. Ternyata yang awal, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti Tuhan, aku lebih dari segalanya. Bapak Ibu, saya baru tahu itu begitu pentingnya, begitu luar biasanya cinta akan Tuhan lebih segalanya. Seringkali Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam hidup kita, cinta yang apa yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu mencintai apa? Pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mencintai masa lalu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mencintai mungkin orang yang tidak tepat yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Apakah kamu lebih memilih orang itu daripada engkau memilih Tuhan Yesus? Ada cinta dalam hidup kita yang bisa melebihi Tuhan Yesus. Ada cinta akan uang. Apakah kau mencintai uang lebih daripada Tuhan? Apakah kau mencintai sesuatu yang melebihi daripada Tuhan? Tuhan bilang, no, kamu dah layak jadi muridku.
Karena sesuatu yang kamu sukai, kamu cintai, waktu diambil itu sakit sekali. Waktu saudara mau melepaskannya. Tuhan, aku lepaskan ini. Apapun yang cinta yang di luar dari Tuhan, aku kasih buat Tuhan. Saudara tahu, bukannya kita melepaskannya dan hilang begitu saja. Tuhan gantikan cinta agape dalam hidup kita. Saudara tahu, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Waktu saudara, cinta yang ada dalam hidup kita dikasih, diganti, di-change dengan Tuhan. Cinta yang luar biasa lebih besar, itu cinta agape, cintanya Allah dalam hidup kita ada dalam hidup. Waktu saudara lihat saudara, waktu saudara lihat kakak, adik, suami, istri, apa, mama, teman, saudara kan gak mungkin bisa diam. Kalau saudara bertemu dengan mereka, saudara pasti mau untuk mereka bertobat menerima Tuhan Yesus. Saya pernah dengar beberapa kesaksian saudara dari seberang menerima Tuhan Yesus. Ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang tidak berhasil. Karena mereka mencintai mama dan papanya lebih daripada Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Tapi saya lihat, waktu mereka memilih Tuhan, walaupun itu sangat-sangat berat buat hidupnya. Tapi saya lihat beberapa tahun kemudian, mama dan papanya juga bertobat menerima Tuhan Yesus. Karena ada sesuatu yang lebih berharga, lebih hebat. Sesuatu yang lebih luar biasa yang Tuhan gantikan dalam hidup kita. Jangan pernah memegang segala sesuatu dengan erat. Tapi lepaskan. Biar Tuhan ganti sesuatu yang lebih besar dari hidup kita. Yang jauh daripada apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Waktu kita pegang erat-erat, saya bilang. Waktu kita punya cita-cita bahkan. Tuhan, aku punya cita-cita gini-gini. Tuhan bilang no. Kamu mencintai cita-cita kamu begitu luar biasa. Tapi Tuhan tidak bisa. Kamu harus seperti ini. Di waktu kita nggak mau lepaskan itu. Itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Padahal Tuhan ingin merancang sesuatu yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu sudah memberikan, melepaskan apapun. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada dalam hidupmu. Cinta akan apa yang ada dalam hidup. Melebihi dari apapun. Melebihi daripada Tuhan. Hari ini serahkan itu di hadapan Tuhan. Berikutnya. 27 bilang begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Saya sampai sini oke Tuhan. Berarti setiap kita harus mengambil salib kita masing-masing. Tapi ayat berikutnya coba kita baca lagi. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja yang lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Dan ayat selanjutnya bilang begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Buat saya ini berat loh buat saya berat untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Tuhan, tolong aku untuk perkataan-perkataan yang keluar untuk menjelaskan supaya anak-anakmu, teman-temanku ini Tuhan, mereka ngerti. Sulit sekali untuk menjelaskan ini. Bapak Ibu, perlu saya berkali-kali membaca ini karena gini. Ayat yang berikutnya bilang gini. Kalau orang yang barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Tapi ayat selanjutnya mengenai orang yang mendirikan rumah. Ayat selanjutnya mengenai raja yang mau berperang. Buat saya nih. Saya pikir, apa ya Tuhan? Kok gak nyambung ya? Kok bingung gitu loh. Bener gak? Bapak Saudara bisa nangkep begini. Tuhan bilang begini nih ayat. Ayat pertama oke lah ya. Ayat pertama. Ayat yang kedua bilang begini. Kalau orang yang kamu harus memikul salib dan mengikuti aku. Kalau kamu nggak lakukan itu, kamu nggak jadi muridku. Lalu Tuhan bilang begini perumpamannya. Kalau orang kayak mendirikan rumah gini-gini harus hitung budget dulu segala macam supaya kamu nggak kalau misalkan kamu nggak menyelesaikan, kamu nggak nanti orang-orang akan menghina kamu. Nah, kalau kamu seperti seorang raja yang mau berperang, dia harus mikirin dulu tuh. Mikirin dulu kekuatannya segala macam, apa-apanya segala macam. Pokoknya kalau kamu nggak sanggup, kamu bilang sama musuhmu. Tiba-tiba Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Mengikut Tuhan perlu adanya pengorbanan. Ya, mengikut Tuhan perlu adanya pengorbanan. Ada salib dan mengikuti Tuhan. Mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang dikorbankan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang dikorbankan dalam hidup kita. Lalu apa sangkut pautnya dengan orang yang menghitung budget? Dengan raja menghitung kekuatannya dalam peperangan. Bapak Ibu, peperangan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang begini, salib itu komitmen. Mengikut Tuhan itu komitmen. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu Saudara mengikuti Tuhan. Tapi karena Bapak Ibu Saudara lihat peperangan di depan. Sesuatu yang lebih besar mendesak Bapak Ibu Saudara mundur ke belakang. Dan ayat yang terakhir bilang gini, kalau garam itu tidak bisa mengasinkan, menjadi tawar, buat apa lagi digunakan? Tahukah Bapak Ibu Saudara ada terang, Bapak Ibu Saudara ada garam. Bapak Ibu waktu Bapak Ibu Saudara mundur. Musuh Bapak Ibu Saudara adalah iblis. Dia akan tertawa luar biasa. Dia akan mengejek seperti apa yang dikatakan. Kamu ikut Tuhan sok-sokan. Kamu enggak bisa. Kamu pasti gagal di situ. Ternyata saya baru tahu, oh iya Tuhan. Salib itu komitmen. Bapak Ibu, salib itu harus sampai Golgota. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah contoh. Boleh katakan Tuhan adalah contoh. Tuhan pikul salib bukan sampai di jalan Via Dolorosa. Tapi Tuhan pikul salib sampai Golgota. Bapak Ibu kita pikul salib ikut Tuhan sampai Golgota. Sampai Tuhan mati. Sampai hidup kita selesai di situ. Sulit loh jelasin ini. Saudara bisa tangkap gak? Udah mulai bisa tangkap gak? Ternyata nyambung nih. Tuhan bilang pikul salib ikut aku. Terus Tuhan bilang lagi. Gini loh. Orang tuh ya, kalau misalkan mau apa-apa tuh pikirin dulu segala macam. Nanti kalau kamu gak bisa kamu akan dihina. Terus kalau kamu lihat kekuatan kamu, itu kamu kalau kamu bisa tahu bahwa kekuatan kamu sampai di mana. Ternyata begini loh, Tuhan bilang, ikut Tuhan itu komitmen. Kalau ikut Tuhan, kamu komitmen dari awal sampai Golgota, sampai Tuhan bilang, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Sampai juga Bapak Ibu Saudara menghembuskan nafas yang terakhir. Pikul salib adalah komitmen. Hidup adalah komitmen dengan Tuhan, mengikuti Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di ayat yang bilang begini, jikalau
Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ternyata Tuhan hebat ya. Saya baca ini saya sampai amazing dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu bahwa komitmen untuk jalani dengan Tuhan itu kalau kamu nggak akan bisa dibilang bahwa kamu murid Tuhan kalau kamu nggak komitmen dari awal kamu terima Tuhan sampai kamu menghembuskan napas yang terakhir di Golgota, pikul salib sampai Golgota. Tapi Tuhan bilang, Tuhan kasih tahu gini loh, ada orang yang hitung budget begini segala macam. Ada raja yang tahu kekuatannya kalau dia nggak bisa dia minum. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu keterbatasan Bapak Ibu Saudara sampai di mana. Kekuatanmu sampai di mana Tuhan tahu. Oleh karena itu ayat itu bilang begini, serahkan segala milikmu. Amazing ya. Berarti waktu kamu ikut pikul salib, itu berat Tuhan bilang. Komitmen itu berat. Tapi Tuhan bilang waktu kamu serahkannya, apa yang kamu miliki, kemampuanmu, kekuatanmu, semuanya buat Tuhan. Tuhan bilang, itu urusanku. Amazing ya. Tuhan tuh ajaib loh. Tuhan kasih gini loh. Makanya Tuhan bilang, pikulku yang kupilih. Yang aku punya, kamu gak akan berat gitu loh. Tapi ternyata Tuhan bilang begitu. Waktu kita mau komitmen dengan Tuhan, Tuhan yang ambil alih itu. Semua apa yang keterbatasan kita nggak, Tuhan kayak orang yang bangun rumah nggak punya uang lagi untuk melanjut, Tuhan yang ambil alih. Kalau kita menyerahkan milik kita seluruhnya kepada Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara, tapi juga Tuhan yang tanggung jawab dalam hidup kita. Itu Tuhan yang hebat. Saya pikir itu Tuhan yang hebat. Enggak kayak saya pernah dengar Bapak Ibu bahwa dari penjelasan orang-orang seberang bahwa Tuhan itu diserupakan waktu disalibkan. Saya pikir Tuhan kita nggak tahu, Tuhan kita bukan Tuhan yang nggak tanggung jawab ya. Kalau begitu Tuhan cari tumbal gitu. Tuhan mau mati dia saya pikir nggak akan pernah ada ayat di Getsemani kalau Tuhan sampai teteskan darah, keringat darah. Karena kan percuma, dia ada tumbal. Saya pikir itu gak masuk akal gitu untuk orang-orang yang seberang yang bilang bahwa begitu. Tuhan diserupakan. Karena kita tahu pergumulan yang Tuhan jalani sebelum dia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya, menjalani salib dalam hidupnya supaya kita diselamatkan. Karena cinta, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama karena cinta. Saya nggak tahu seberapa besar cinta Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan hari ini. Saya nggak tahu. Apakah itu sudah mudah? Apakah itu sudah mulai jauh dari Tuhan? Saya nggak tahu komitmen Bapak Ibu Saudara sampai di mana hari ini. Komitmen yang Bapak Ibu Saudara bangun dengan Tuhan. Komitmen yang Bapak Ibu Saudara bangun dengan pasangan. Komitmen yang Bapak Ibu bangun dengan yang orang lain. Saya nggak tahu seberapa kuatnya komitmen Bapak Ibu Saudara. Seberapa besarnya cinta Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma minta serahkan itu supaya Tuhan bisa gantikan kelemahanmu menjadi kekuatanmu. Cinta yang hanya sekedar cinta manusia, tapi Tuhan berikan cinta yang hebat. Saudara mau memberikannya buat Tuhan. Amin. Satu kali ya, saya mau tutup ini. Mungkin teman-teman yang pemusik bisa ke depan. Ini ya streaming juga ya. Iya, oke. Nanti saya jauhin dikit lah.
Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara waktu itu di tahun 2009. 2009 itu tiba-tiba saya dengar kesaksian dari salah satu keluarga. Kesaksian di keluarga saya buat itu, dia punya pembantu ya, tiba-tiba dari leher ke bawah itu nggak bisa gerak gitu, kayak pokoknya nggak, yang bisa gerak cuma ini doang, kepala aja ke atas. Terus pas waktu dikasih tahu dia naik ke atas, terus belas kasihannya tuh sampai dia nangis. Terus dia, kamu mau nggak saya doain gitu? Dia ambil minyak, didoain, diurapin. Terus besoknya udah diteleponin keluarganya untuk bawa orang ini pulang ke kampung. Pas coba ditelepon lagi ke tempat itu ya, pas angkat, loh, halo, loh, kok kamu yang angkat? Kamu kan di atas. Kok kamu udah, enggak, aku sudah nyapu katanya. Oh, kamu udah jalan? Udah jalan. Oh, kapan? Tadi pagi, udah sembuh katanya. Oh ya udah. Tapi kamu itu udah tanggung, udah ada orang dari kampung untuk mau jemput kamu. Oh ya udah, kamu mendingan balik aja deh, udah. Terus akhirnya bibi saya ini ke sana nganterin orang yang dari kampung itu untuk bawa dia pulang. Terus orang yang sembuh ini bilang gini, Bu, kenapa? Saya minta minyaknya lagi dong katanya. Dia pikir minyaknya sakti nih. Bisa buat dia jalan. Tau gak Bapak Ibu, waktu saya denger itu ya, saya waktu itu pelayanan udah melayani 11 tahun. 11 tahun berarti. Saya denger itu ya, bibi saya tuh jemaat biasa. Saya ini udah pelayanan 11 tahun. Saya lihat begitu ya, Tuhan, aku malu loh Tuhan. Saya malu loh Bapak Ibu. Saya malu. Saya gak bisa apa-apa. Saya gak doain orang. Tapi mulai dari situ saya doa. Tuhan, aku mau Tuhan. Saya doa, saya minta hatinya Tuhan dalam hidup saya. Saya minta hatinya Tuhan balikin lagi. Cintanya Tuhan balikin lagi. Komitmennya Tuhan balikin lagi. Saya balikin semuanya. Saya minta, saya balikin semua. Tuhan, saya minta. Saya gak mau cuma pelayanan begitu aja. Cuma ada di gereja. Shalom, nyanyi, udah selesai pulang ke rumah, gak ada sesuatu yang dampak yang terjadi. Ternyata Tuhan itu baik. Waktu kita menyerahkan semuanya, menyerahkan cinta kita. Tuhan, gantiin dong Tuhan. Ini udah usang loh Tuhan. Tuhan, gantiin dong komitmen saya Tuhan. Udah usang. Tuhan, gantiin dong semangat saya. Udah usang Tuhan. Tapi waktu Tuhan ambil itu, Tuhan gantikan yang baru. Dan Tuhan dengar loh Bapak Ibu Saudara. Tahun 2009. Itu tahun yang ajaib buat kita. 2009 itu adalah tahun di mana kami oh iya dong, karena kan kamu kan yang punya otoritas, ibaratnya kamu yang mempekerjakan orang itu. Enggak. Kita berdua nggak pernah. Kita berdua terus kita punya prinsipnya sama, kita nggak mau ngomongin soal
kepercayaan atau mereka lihat hidup kita. Saya nggak ngomongin soal kamu musik ini, enggak. Tapi mereka lihat sendiri dan mereka minta dibaptis sendiri. Bukan kita yang ojok-ojok. Yang lucu adalah salah satunya gini. Satu saat ada suster. Suster kerja di tempat kita. Terus kalau datang bulan, Bapak Ibu Saudara, bibirnya biru. Terus istri saya bilang, saya kesian sama kamu, mau gak saya doain? Tapi saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Gak apa-apa Bu, udah didoain ya. Dalam nama Yesus. Sembuh. Langsung instan sembuh. Yang doain bingung. Kamu bercanda kamu ya? Enggak Bu, saya sembuh. Bener katanya. Yang doain aja bingung katanya. Sembuh. Tapi dibilang gini, saya mau izin dulu Pak. Pak boleh nggak saya jadi orang sampai saya mau izin sama bapak saya. Dia bilang ini gatot ini. Kalau dia izin dulu sama bapaknya gatot. Malamnya dia telepon. Dia telepon bapaknya. Pak, dia cerita. Karena pagi-pagi dia ketok pintu kita. Bapak saya bilang boleh. Saya bingung. Pak, lucu apa? Sama oh ya, bagus nih, bagus. Aku sakit Pak. Terus doain sama ibu. Oh terus sembuh Pak. Oh bagus. Terus Pak, boleh gak saya jadi orang Kristen? Bapak bilang, jadi orang Kristen. Dia kok gak ekspresi orang ini nih. Dia bilang bapaknya, Pak, Bapak ngomong deh. Saya itu anak Tuhan ya. Kok Bapak nggak kayak orang-orang lain marah-marahin anaknya? Nggak boleh. Itu. Tapi, kok kamu Bapak bilang bagus nih, bagus nih. Kok Bapak bilang begitu? Oh, tunggu. Bapak beresin. Bapak jelasin. Bapak tuh kalau dalam masalah itu kadang-kadang suka tuk. Bu, boleh Bu. Hah? Kok boleh? Ceritain. Nah tadi ceritanya gitu tuh. Ya streaming, kasihan deh lu. Ceritanya begitu. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Setelah itu kita doain dia terima Tuhan Yesus. Malamnya dia naik ke atas. Pak, Bu, bapak saya juga mau. Tapi masalahnya gini, kalau bapaknya itu di Jakarta, dia menghidup gimana? Bapak di rumah saya mau dicelupin di situ, kan nggak mungkin harus sewa di baptis gitu. Akhirnya saya, kalau gini deh, mau nggak bapakmu saya telepon? Mau Pak? Mau. Akhirnya saya telepon tuh, siang-siang Bapak Ibu kan, siang-siang. Marah
Hebat ya, Tuhan kita tuh gak bisa batasin tuh. Mau di kandang kambing juga bisa tuh kemuliaan Tuhan. Gitu, saya bilang, wah Tuhan tuh luar biasa ya. Kandang kambing gak pernah lo, Tuhan tuh bisa, enggak, jangan. Tapi Tuhan ternyata bilang, lahir aja gue di situ katanya. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara, selesai itu, nggak nyampe situ doang. Ada orang lagi, sampai kita bilang ini, ada orang yang nggak diapa-apain. Tiba-tiba dong, saya juga mau Pak. Tunggu, saya bilang, ke gereja aja belum. Kita tuh udah sampai jual mahal loh. Jual mahal sampai bilang, enggak, kamu ke gereja belum. Tunggu, nanti gereja dulu, baru di itu. Saya pikir, iya ya Tuhan ya. Bapak Ibu, hari ini adalah momen kita. Serahkan yuk, apapun yang ada dalam hidup kita melebihi dari Tuhan. Biar cinta kepada Tuhan itu yang utama. Kalau hari ini mungkin komitmen kita udah mulai goyang tuh. Kasih ke Tuhan lagi yuk. Tuhan kuatkan komitmenku. Bapak Ibu, Tuhan akan gantikan luar biasa dalam hidup kita. Boleh bangkit.